Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan, mulai tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Karena itu sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri. Kami telah siap hati untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami firman, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan dalam minggu berjalan terdapat dalam Perjanjian Lama kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Nah, saudara-saudara, bacaan kita tentu terdapat dalam kitab Imamat yang merupakan kitab ketiga yang ditulis oleh Musa dari 5 kitab yang kita kenal sebagai kitab Taurat, Pentateuk, atau yang juga dikenal dengan sebutan kitab Musa. Nah, saudara, kisah dalam kitab Imamat terjadi di Gunung Sinai. Tepatnya pada saat kemah suci telah didirikan dan datangnya Yang Maha Kudus dalam rupa awan menaungi kemah suci. Itu tertulis dalam Keluaran 40 ayat 34. Hingga menjelang keberangkatan umat Israel dari Gunung Sinai menuju tanah perjanjian Kanaan. Nah, kitab ini berisi peraturan-peraturan untuk ibadah dan upacara-upacara agama bangsa Israel, dan juga pedoman bagi para imam di dalam pelayanan mereka yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Nah, peraturan-peraturan ini disampaikan kepada umat Israel selama 2 bulan. Itu dicatat dalam Keluaran 40 ayat 17 sampai kemudian kita lihat berakhirnya peraturan itu disampaikan dalam Bilangan 10 ayat 11. Nah, adapun kitab Imamat bisa dibagi dalam 2 tema penting, yakni pendamaian dan kekudusan. Pasal 1 sampai 16 tentang pendamaian yang berisi tentang ketetapan Allah untuk penebusan dari dosa dan dari pengasingan antara Allah dengan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Kemudian tema kedua pasal 17 sampai 27 tentang kekudusan. Di sini berisi tentang serangkaian standar praktis yang dipakai Allah untuk memanggil umatnya kepada kemurnian dan hidup kudus. Nah, dalam bagian ini kita dapati perintah Allah yang sangat terkenal yang merupakan panggilan bagi umat Israel, dan perintah ini terus-menerus diulang-ulang, yakni
Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu kudus. Itu dicatat dalam Imamat 19 ayat 2, kemudian Imamat 20 ayat 7, dan juga ayat ke-26. Dan juga masih beberapa ayat lagi yang menunjukkan tentang firman Tuhan ini. Nah, bacaan kita saat ini, saudara, merupakan bacaan gemim yang terdapat dalam Imamat pasal 25 ayat 1-7, yang jelas masuk dalam bagian tema yang kedua, yaitu tentang kekudusan. Kita tahu bersama bahwa umat Israel adalah bangsa yang dipilih Allah dari sekian banyak bangsa. Karena itu mereka harus memenuhi panggilan sebagai umat Allah yang harus hidup dalam kekudusan secara rohani, tapi juga secara moral, yakni dalam hal upacara ibadah keagamaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan hidup mereka harus terpisah dari cara hidup bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka harus taat pada Allah dan perintah-perintahnya. Nah, khusus bacaan kita diberikan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel, yang masih bagian dari tema kekudusan, yang membahas peraturan tentang ibadah dan hidup kudus. Nah, saudara, berbicara tahun Sabat dan tahun Yobel, karena ini merupakan bagian dari hari-hari raya bangsa Israel dan upacara keagamaan yang ditetapkan Tuhan, yang harus dirayakan secara tetap. Nah, dalam Imamat pasal 23 sampai pasal 25, kita bisa melihat ada 9 hari raya yang dirayakan orang Israel, dan diantaranya adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, adapun hari-hari raya ini, yang pertama hari raya Sabat, ya, kemudian hari raya roti tidak beragi atau Paskah, ketiga hari raya buah sulung, keempat hari raya 7 minggu, kelima hari raya serunai, keenam hari raya pendamaian, ketujuh hari raya pondok daun, kedelapan tahun Sabat, dan kesembilan tahun Yobel. Saya akan tampilkan di description box ayat-ayat yang menunjukkan hari-hari raya ini. Nah, saudara, saat ini kita akan secara khusus merenungkan tentang tahun Sabat yang menjadi perenungan kita di saat ini dalam Imamat 25 ayat 1-7. Nah, bacaan ini diawali dengan firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel apabila mereka telah memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu di ayat 1-2 bacaan kita. Mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan sebagai bentuk menghormati Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah dengan cara melakukan Sabat, yang bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi juga Sabat harus berlaku bagi tanah. Sabat berasal dari bahasa Ibrani dengan kata kerja syabat, yang berarti berhenti dari sesuatu, seperti aturan hari Sabat bagi Israel, yakni mewajibkan Sabat dirayakan dengan cara menghentikan semua pekerjaan harian untuk datang beribadah kepada Allah. Merujuk pada 6 hari Allah bekerja dalam penciptaan dan beristirahat pada hari yang ke-7. Demikian Sabat jatuh pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Adapun tentang bagaimana tahun Sabat dijelaskan di ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-7, yakni selama 6 tahun tanah bisa dikerjakan dengan menaburi atau menanami ladang, mengusahakan kebun anggur dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi jika tiba tahun ke-7 dan selama 1 tahun, tanah itu harus mengalami Sabat atau perhentian penuh dari usaha cocok tanam dan tabur tuai. Bahkan apa yang tumbuh sendiri di tanah itu, dari ladang atau kebun anggur itu, tidak boleh dipetik atau dipanen. Meskipun begitu, ada jaminan dari Tuhan bagi mereka bahwa selama 1 tahun itu meski tanah tidak dikerjakan, tetapi Tuhan yang akan memberi hasil lewat tanah itu. Sehingga dikatakan di ayat 6 dan 7, tanah itu tetap akan memberi hasil
untuk menjadi makanan bagi orang Israel, bahkan sampai kepada budak, orang upahan, orang asing, dan semua yang tinggal pada mereka termasuk ternak hingga binatang liar. Ini menunjukkan tidak akan ada yang kekurangan meskipun tanah itu beristirahat selama 1 tahun. Tidak akan ada yang kekurangan makanan. Karena Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya jika umat mau taat pada perintah-Nya. Saudaraku, dari perenungan saat ini, berangkat dari tema mingguan, bacaan Gemim, yakni tanah rahmat Allah bagi kehidupan, kita mendapati beberapa hal yang bisa direnungkan dan dikenakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, berdasarkan pada panggilan Allah kepada umat Israel yang terus-menerus diingatkan dalam kitab Imamat, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Demikian kita pun terpanggil untuk hidup kudus. Menjadi kudus bukan berarti menjadi manusia ilahi tanpa dosa, karena pada hakikatnya manusia telah berdosa. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, mencapai hidup kudus pertama-tama hanya bisa dicapai sepenuhnya melalui darah Yesus Kristus di dalam diri orang-orang yang telah percaya kepadanya. Dengan demikian orang percaya terpanggil untuk hidup dalam kekudusan di semua bidang kehidupan. Sebagai ucapan syukur atas penebusan yang telah dikerjakan Yesus, maka orang percaya harus mampu hidup menghormati Tuhan dengan cara taat kepada perintah, hukum, ketetapan, dan firman yang diberikan Tuhan. Bagi kita umat perjanjian baru, kepastian selamat dan hidup kekal di sorga sudah dipegang. Tinggal bagaimana kita mempertahankannya sepanjang hidup di dunia ini, di tanah ini. Paulus mengingatkan dalam Filipi 2 ayat 12a, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hiduplah dalam kekudusan, agar kita akan terus menikmati hidup di atas tanah yang Tuhan rahmatkan dalam hidup ini, meneladani Kristus, sebab ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Yang kedua, Allah berfirman bagi Israel di pasal 25 ayat 23 bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Firman ini menyadarkan orang Israel bahwa tanah yang mereka diami atau miliki pada hakikatnya adalah milik Allah, yang memberikan tanah perjanjian kepada mereka, tapi terlebih yang menciptakan tanah itu. Sehingga mereka harus menaati hukum-hukum yang ditetapkan mengenai tanah, termasuk dalam tahun Sabat, di mana tanah harus diistirahatkan selama 1 tahun di tahun ke-7. Mereka tidak boleh menjadi serakah karena tanah. Bagaimana dengan kita, saudara? Dengan tanah yang kita diami, bahkan miliki, jangan lupa bahwa kita semua hanyalah pendatang di dalam dunia. Kita menumpang saja, saudara. Tanah yang kita diami, bahkan miliki, hanyalah sementara. Itu dipercayakan Tuhan untuk kita usahakan, lestarikan, kelola. Tetapi mari dengan berkat yang Tuhan beri, jangan menjadikan kita lupa diri, apalagi lupa Tuhan, sehingga menjadi serakah, bahkan bertikai dengan sesama karena hal-hal yang telah dititipkan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya perkara tanah, saudara, ya. Kalau sudah berbicara perkara tanah, banyak kali kita dapati orang bertikai karena tanah. Cuma tasorong batas tanah sadiki so jadi masalah besar, sehingga muncul istilah tentang tanah sengketa. Sedangkan kakak adik, saudara,
berkelahi gara-gara tanah. Orang tua mengutuk anak, sebaliknya anak mengutuk orang tua karena tanah. Ingat saudara, bicara tanah memang bicara hidup, penghasilan, uang, kesejahteraan. Tapi jangan lupa saudara, bicara tanah juga bicara mati. Karena manusia juga akan kembali menjadi tanah ketika kematian menjemput. Karena itu selama masih hidup, selama masih berpijak di atas tanah, mari menghormati Tuhan, pemilik sejati tanah ini. Jangan bertindak serakah terhadap apa yang adalah milik Tuhan. Kita pakai apa yang Tuhan beri untuk menjadi berkat bagi sesama, saling mengasihi dan saling menghargai. Ingat saudara, semua yang kita miliki di dunia ini termasuk nafas ini adalah milik Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan percayakan berkat, punya tanah sebagai tuan tanah, punya ladang, perkebunan, mari hidup menjadi berkat bagi sesama, apalagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Ingat, hukum terbesar kedua yang dinyatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri terambil dalam kitab Imamat, yakni di pasal 19 ayat 18. Sehingga lewat bacaan ini mengingatkan kita untuk mengasihi sesama sebagai ketaatan kepada perintah Tuhan, agar kita beroleh berkat di tanah di mana kita berada. Kita pun harus menjadi berkat bagi alam sekitar, termasuk bagaimana mengusahakan tanah tempat kita tinggal dan berpijak. Kita bekerja dan berusaha. Kehadiran kita adalah untuk memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Jangan memperlakukan tanah dengan semena-mena seperti eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam tanah. Karena alam bisa kritis dan berakibat bencana alam yang bisa kita lihat sebagai murka Tuhan atas tindakan tidak bertanggung jawab kepada alam termasuk tanah. Yang keempat saudara, jika menghormati Tuhan bagi orang Israel, erat kaitannya juga dengan mengistirahatkan tanah selama 1 tahun di tahun Sabat, dan menikmati hasil yang Tuhan beri melalui tanah yang tidak dikerjakan, maka kita pun terpanggil untuk tahu menghormati Tuhan dengan beristirahat dari pekerjaan kita sehari-hari. Sediakan waktu untuk datang bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan, yakni kita tidak beribadah di hari ketujuh ya, atau hari Sabtu seperti orang Yahudi. Tetapi kita beribadah di hari pertama, merujuk pada hari kebangkitan Yesus dari kematian, yakni di hari yang ketiga setelah Yesus mati, itu adalah hari Minggu. Nah, karena jika orang Israel menguduskan hari Sabat merujuk pada Allah yang bekerja selama 6 hari dan beristirahat di hari ketujuh, maka bagi kita umat perjanjian baru menguduskan hari Minggu karena di hari Minggu Kristus bangkit mengalahkan maut. Orang percaya diselamatkan, tidak perlu berusaha sendiri bersusah-susah untuk menebus dosa seperti yang dilakukan umat perjanjian lama lewat berbagai aturan hukum Taurat, korban-korban persembahan, tetapi lewat pengorbanan Kristus yang puncaknya di hari Minggu itu, kebangkitan Kristus. Kita beroleh pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal lewat kebangkitannya. Karena itu saudara, jangan menyepelekan persekutuan di hari Minggu, karena ini bentuk ucapan syukur dan agar kita mengingat bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, mengampuni dan menyelamatkan kita lewat kematian dan kebangkitannya. Sambil percaya jika kita tidak melupakan Tuhan, dengan setia beribadah, berhenti sejenak saja. 6 hari kita sudah bekerja, hari Minggu mari kita sediakan waktu istirahat dari rutinitas kerja selama 6 hari itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan sumber berkat yang akan memelihara kita tiap-tiap hari. Ingat saudara, belajar dari umat Israel,
yang bisa menduduki dan menikmati kesejahteraan di tanah perjanjian Kanaan ketika mereka hidup menaati perintah Tuhan di perjalanan keluar dari Mesir. Tapi kenyataannya kita tahu, seluruh generasi pertama yang keluar dari Mesir, termasuk Musa dan Harun, kecuali Yosua dan Kaleb, semua berakhir di padang gurun. Mengapa? Karena tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka gagal menduduki tanah Kanaan, tanah yang sejahtera berlimpah susu dan madu itu. Yang masuk justru adalah generasi kedua, anak-anak dari mereka yang memberontak di padang gurun. Anak-anak mereka inilah yang menikmati tanah perjanjian. Kita pun akan tetap menikmati hidup kita di tanah tempat kita berpijak di negeri pertiwi Indonesia ini, saat kita mau hidup kudus dengan taat pada firman Tuhan. Bahkan percayalah, hidup orang yang taat pada Tuhan bukan hanya terbatas di tanah di dalam dunia ini, tetapi saat dunia ini berlalu pun, orang percaya akan hidup kekal di tanah sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk melakukan apa kata firman. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.